Shalom. Shalom, selamat pagi Ibu Reni. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Baik yang berada di Aula Kana saat ini maupun yang mengikuti secara online via YouTube. Puji Tuhan, sungguh merupakan sukacita kita dapat berjumpa kembali. Kita masih diberi kesempatan boleh hadir di persekutuan dewasa pagi ini. Kita akan memulai persekutuan. Mohon Bapak Ibu untuk dapat men-silent handphone masing-masing supaya kita bisa fokus pada ibadah. Kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Tema persekutuan dewasa hari ini adalah sampai memutih rambutku, akan disertai nobar bedah film. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Reni. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kebaikannya tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita bersekutu, mensyukuri anugerahnya, kita memuji Tuhan, menaikkan doa, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus.
Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dalam hadirat-Mu saat ini Engkau yang bersama kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bersekutu bersama. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, jamalah hati setiap kami, agar kami mudah mengerti firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, serta taat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats pembuka hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari bersama-sama kita membaca Nats pembuka Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bersama film dengan judul Sampai Memutih Rambutku, yang akan dilanjutkan firman Tuhan oleh Ibu Reni. Bila melihat pabrik dan pencapaiannya saat ini, terkadang air mata seringkali menetes dengan sendirinya. Saya tidak pernah menyangka betapa Tuhan baik sekali memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Saya memiliki keluarga yang hangat dan dipercayakan beberapa pabrik untuk dikelola.
Namun dalam perjalanan hidup ini, sesuatu yang tidak disangka pernah memukul jatuh hidup saya, hingga membuat saya seakan putus asa untuk melanjutkan hidup. Di momen itulah saya tidak memiliki apapun di tangan. Semua yang saya impikan tentang kehidupan di masa depan dan membahagiakan keluarga seakan runtuh tanpa sisa. Halo, Bu. Kenapa uang saku saya belum bisa diberikan? Ibu kan tahu, saya salah satu pemimpin dan pemegang saham perusahaan ini. Jadi kenapa uang saku saya belum bisa dicairkan? Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Kalau Pak Direktur tidak tanda tangan, maka uangnya nggak bisa keluar Pak. Iya, saya paham. Tapi ini kan untuk kepentingan perusahaan juga. Maaf sekali Pak, saya tidak berani. Kenapa Gun? Ada masalah di pabrik? Situasi di pabrik makin gak nyaman, Els. Rasanya teh gak adil aja, kita udah kerja keras. Tapi masa kita gak bisa dapetin apa yang udah jadi hak kita? Saya teh rasanya jadi pengen resign. Tapi kenapa? Tapi kan kamu tahu, kondisi keuangan kita teh lagi gak baik. Tabungan kita habis untuk biaya sekolah anak-anak. Belum ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita bayar. Saya tahu. Tuh, hitungannya belum selesai. Tapi ya Gun, saya mah percaya, yakin banget, kamu pasti bisa berdiri di bawah kaki sendiri. Dan yang paling penting, saya teh bakal seneng banget kalau kamu bisa kerja dan dapat sukacita. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Mami adalah pembuat kue yang handal. Dan papi adalah seorang hamba Tuhan. Keputusan papi yang bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa di tengah keluarga kami. Kenapa Gun? Aku butuh uang nih buat bayar les.
cukup. Tapi kamu jangan khawatir. Nanti... Ibu, Ya, Bu. saya mau pesan kue buat arisan di rumah nanti. Gun, nanti bantuin Mami ya. Oh iya, Ibu. Kue apa? Kue bolu, kue... Iya, itulah yang seringkali terjadi di keluarga kami. Kejadian-kejadian yang membuat kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Walaupun sebenarnya Mami punya pilihan untuk tidak hidup sesulit ini. Pokoknya, kalau kamu tetap memilih ikut suami kamu untuk jadi Kristen, kita akan coret nama kamu dari warisan keluarga. Mami sebenarnya terlahir di tengah keluarga kaya. Aku tidak ada niatan untuk menyakiti keluarga. Apalagi memisahkan diri dari kerabat. Aku merasa sudah menemukan sandaran. Sandaran yang mampu menuntun hidupku, menemukan kebenaran. Keputusan Mami membuatnya harus kehilangan hak waris. Mi, jangan sedih. Mi, aku janji kalau sudah besar nanti, aku akan kerja keras untuk bahagiakan keluarga. San, Iya Pak. jangan lupa perawatan mesinnya ya, jangan sampai kelewat ya. Nanti kalau sampai ada yang rusak, produksi bisa kacau. Iya Pak. Nanti coba saya cek Pak ya. Gun, itu apa namanya spare part yang kita kerjain gimana? Udah selesai? Saya mah pasti usahakan yang terbaik Om. Tapi ada karyawan kita yang lagi sakit. Dan penambahan tenaga kerja belum di-approve. Sementara produksi kita lagi banyak-banyaknya. Nah, itu teh solusinya gimana? Ya kamu lemburin lah. Gimana sih? Kamu nih kenapa sih? Kamu masih kesel gitu sama saya? Ini kondisi perusahaan kita lagi nggak bagus loh. Ngertiin dikit kek. Bukan gitu maksudnya Om. Nah, bukan begitu, gimana maksudnya? Saya udah kerja semaksimal mungkin Hasilnya di produksi. mana hasilnya? Tapi kita benar-benar keteteran. Om bilang perusahaan kondisinya lagi nggak oke. Saya nggak yakin. Toh orderan kita terus meningkat. Oh, saya tahu. Jadi maksudnya kamu nih nggak percaya gitu sama saya. Emang kamu pikir kamu ini lagi ngomong sama siapa? Hah? Udah, pokoknya saya nggak mau tahu. Besok itu pesanan sudah mesti selesai, oke? Kerjain. Iya, jadi begitu teh ceritanya. Kenapa sih Papi mau resign? Tapi Papi masih ragu. Emangnya apa tuh Mi yang bikin Papi bimbang? Kata si Papi sih takut salah langkah. Takut nggak bisa ngebahagiain kita. Padahal Mami udah bilang ngapain mesti ragu. Kita tuh udah berapa kali berhasil dengan kemampuan kita. Mami sih percaya banget sama si Papi. Pasti bisa. Iya Mi, kita bantu doa aja ya Mi. Terus teh sekarang Papi belum pulang Mi? Iya. Masih lembur di pabrik. Mami teh udah pulang duluan tadi. Ya udah ya Mi, jaga kesehatan ya. Ya udah. Kamu dukung doa ya. Jaga kesehatan. Tuhan berkati. Dadah. Iya. Dah.
Surprise. Wah. Ini mah kesukaan saya. Tapi ini kan mahal ya, Bun. Ya sekali-sekali atuh Els. Kamu teh kan lagi hamil. Jadi anak kita teh juga ngerasain makanan enak. Pas kebetulan tadi saya jualan baterai kendaraan teh, untungnya lumayan. Puji Tuhan. Yuk makan yuk. Tugas suami pemimpin melayani istri. Istri diem aja. Sini cukup nggak? Satu hal yang membuat saya tak yakin bersama Gunawan adalah cara dia membahagiakan saya. Sesulit apapun kondisi kami, Gunawan tidak pernah membiarkan orang yang disayanginya merasakan kesulitan. Lumayan ya, lumayan. Kerja keras teh udah mendarah daging buat Gunawan. Walaupun dia capek, tapi semangatnya gak pernah patah. Dulu, apapun dia lakukan, dia rela beli baterai kendaraan dari Jakarta untuk dijual di Bogor. Bahkan, dia beli bemo dari Surabaya dan nyetir sendiri sampai ke Bogor supaya kami bisa dapat uang lebih ketika dijual. Semua kerja keras itu dilakukan Gunawan agar kami memiliki kehidupan yang terus lebih baik. Walau banyak yang berkata, pilihan saya ini teh untuk bersama Gunawan adalah pilihan yang salah. Elsya, intinya keluarga besar kita gak setuju kamu dengan Gunawan. Kalian itu masih saudara, Elsya. Kalau kalian tetap kekeh menjalin hubungan, leluhur kita akan marah. Kamu, Gunawan, dan keluarga besar kita bisa kena masalah. Sudahlah Els, lupakan dia. Akhirnya, keluarga saya memisahkan kami. Saya tadi dikirim ke Bangkok dengan kesedihan yang sangat dalam. Dan menanti hari demi hari surat dari Gunawan yang menghibur saya. The night bird calls and shadows creep into my mind, into my sleep. I do not know if I shall rise. Maaf, ada surat dari Bogor. Kok nggak ada pengirimnya ya, Bi? Maaf, saya kurang tahu. Permisi.
Akhirnya kami menikah. Setelah keluarga besar saya menyetujui hubungan kami. Alasannya karena mereka tidak tega melihat saya terus hidup dalam kesedihan. Om. Ya, duduk. Kenapa? Ada yang mau saya bicarakan sama Om. Akhir-akhir ini saya merasa nggak nyaman di perusahaan. Makanya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya harap bagian saham saya bisa diberikan supaya saya bisa memulai usaha yang baru. Gun. Emang kamu kata duit segede gitu gampang? Setan gitu yang mau ngasih. Kamu kalau mau resign, ya udah resign aja. Ngerti nggak? Masalah saham itu nanti ada waktunya. Nggak bisa dalam waktu dekat. Ada prosesnya. Emang kamu yakin kalau misalkan keluar dari sini bisa hidup, bisa nyari duit? Kamu tuh masuk beruntung loh. Di sini udah dapat jabatan, dapat posisi, dapat ilmu, apalagi coba. Orang lain aja susah-susah mau. Udah sana, terserah kamu deh. Pusing saya. Waktu demi waktu berlalu. Janji Om tak kunjung ditepati. Akhirnya kami harus pergi tanpa membawa sepeser pun uang. Dan keputusan itu benar-benar mengubah hidup kami. Oke Pak Gunawan, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kalau ada informasi selanjutnya pasti akan saya kabari. Makasih ya Bu Yeli. Semoga nanti ke depannya kita benar-benar bisa kerjasama. Amin. Terima kasih Pak. Usaha demi usaha pun saya lakukan. Saya menemui teman-teman untuk mencari inspirasi peluang bisnis apa yang cocok untuk dijalani. Kalau gitu saya pamit dulu. Salam buat keluarga. Ya, oke, hati-hati. Makasih Pak. Yuk. Walaupun kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Gimana? Udah ada kabar?
Makanlah, Gun. Masa kamu kayak gini terus? Masa kamu mau nyerah? Saya tahu situasi kita tuh sedang sulit. Tapi kita udah ngelewatin masalah demi masalah dalam perjalanan hidup kita. Semua yang kita bangun hilang. Apalagi yang bisa saya harapkan? Maafin saya ya. Saya belum bisa ngebahagiain kamu. Gun. Sejak saya memilih kamu sebagai suami saya udah bahagia banget. Sampai sekarang tak pernah saya menyesal. Saya tetap yakin untuk menjalani hidup sama kamu, Gun. Saya harus gimana? Masalah saham, semua ada prosesnya. Nggak bisa dalam waktu dekat. Gun. Emangnya duit segede gitu gampang? Setan gitu yang mau ngasih. Apa yang harus saya lakukan? Emang kamu yakin kalau misalkan keluar dari sini bisa hidup, bisa nyari duit? Mikir nggak? Kamu masih kesel gitu sama saya? Emang kamu pikir kamunya lagi ngomong sama siapa? Hah? Jangan cuma asal ngomong doang. Kamu tuh masuk beruntung loh. Di sini udah dapat jabatan, dapat posisi, dapat ilmu, apalagi coba. Orang lain aja susah-susah mau. Gun, kalau sudah besar nanti, ingat pesan mami ya. Apapun yang terjadi, sesulit apapun hidupmu, jangan takut, Gun. Dialah sumber pengharapan. Bapak, ampuni aku ya Tuhan. Kuserahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Seringkali aku berpikir kalau segala yang kuraih adalah milikku. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya sadar ketika diri saya dipenuhi dengan kemarahan, dendam, dan sakit hati. Saat itulah saya sedang memberi kesempatan iblis untuk menguasai hidup saya. Dan berkat Tuhan pun terhalang untuk hidup saya. Saya pun mengerti. Saya tidak punya hak untuk menyimpan segala perasaan sakit hati, dendam, dan amarah ini. Karena Allah yang mengasihi saya.
sudah mengampuni segala dosa saya melalui pengorbanan Kristus. Halo, Pak Herman. Selamat siang, Pak. Saya mau bicara dengan Pak David. Sore, bisa bicara dengan Pak Yusak? Saya Gunawan, mau ngajak kerjasama. Oh gitu, Bapak mau keluar kota. Pak Davidnya sedang meeting, ya? Oh gitu, Bu Ingenya nggak bisa diganggu. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, selamat siang, Pak. Saya dengan Gunawan, saya mau berbicara dengan Pak Rudi. Oh, Pak Rudinya nggak ada di tempat. Kapan pulangnya ya, Pak? Iya, saya mau ngajak kerja sama, Pak. Minggu depan? Oh, oke, baik Pak. Nanti minggu depan saya telepon lagi. Terima kasih, Pak. Halo Pak Gunawan. Duduk aja dulu. Ada apa? Cari saya. Sebelumnya makasih banyak ya Pak, udah mau meluangkan waktu untuk ketemu sama saya. Saya mau cerita tempo hari telepon sama Bapak. Kalau saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang lama, dan sekarang saya mau mulai merintis usaha yang baru, perusahaan yang baru, Pak. Oh gitu. Saya pikir perusahaan Bapak. Ada apa, Pak? Begini, Pak. Sebenarnya kami tuh mau bikin suku cadang sendiri, mandiri. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, mungkin emang lebih baik dipegang sama orang yang berpengalaman, profesional kayak Bapak gitu. Saya mau Bapak yang pegang aja deh. Gimana? Untuk mesinnya mungkin saya bisa pinjemin juga sekalian. Gimana, Pak? Beneran ini, Pak? Beneran, Pak. Wah, kalau gitu saya berterima kasih sekali, Pak. Bapak mempercayakan hal ini sama saya. Wah, terima kasih ya, Pak. Gimana? Istri saya pasti senang banget dengar kabar ini. Mujizat demi mujizat membukakan langkah kami. Begitu baik Tuhan pada kami ketika kami setia dalam perkara kecil. Tuhan mempercayakan hal-hal besar untuk kami lakukan. Akhirnya kami berhasil membuka pabrik kami yang disusul beberapa pabrik lainnya tanpa harus menjual rumah kesayangan kami. Saya bersyukur memiliki Allah yang setia, yang berjanji bahwa Dia adalah Allahku dan tetap menjaga aku sampai putih rambutku. Bahwa Dia Allah yang menciptakan aku, dan Dia akan tetap memelihara, menolong dan menyelamatkan aku. Janjinya tidak pernah berubah untuk setiap kita yang percaya dan tak pernah meninggalkan Dia. Jalan kehidupan memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang kita melalui lembah kelam atau berada di titik nol yang membuat kita berkata, aku tidak mampu lagi. Seperti sosok Gunawan dan Else yang telah mengalami begitu banyak tantangan dan perjuangan. Tetapi melalui kisah Gunawan dan Else,
kita dapat melihat bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Gimana ibu-ibu? Seru filmnya? Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang sungguh setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sebentar ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca satu bagian firman Tuhan. Bila Tuhan yang boleh menolong menyertai setiap kami. Supaya ini bukan hanya menjadi tambahan pengetahuan bagi setiap kami, tapi betul-betul tinggal di dalam hati kami. Meneguhkan, menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kau berkati waktu di depan kami, biarlah sungguh hanya kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 46. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yesaya 46 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Jikalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk setiap kita. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo direbahkan. Patung-patungnya diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak telah menjadi muatan, sebagai beban pada binatang yang lelah. Mereka direbahkan dan ditundukkan sekaligus. Mereka tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Saya ulangi ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari pasti kita mengalami namanya perubahan, gitu ya. Mungkin kita akan bilang segala sesuatunya berubah, pasti berubah, begitu ya. Bicara rambut ya, rambut saya mulai putih, udah nggak hitam lagi ya. Kalau hitam artinya tentang hubungan juga demikian, gitu ya. Mungkin dulunya sahabat, tetapi bisa karena satu hal jadi musuh. Tadi di film juga ditunjukkan ya bagaimana yang dalam relasi keluarga pun gitu ya, yang seorang yang seolah-olah sepertinya dapat diandalkan, tetapi ternyata juga mengecewakan. Orang yang dipercaya ternyata sangat mengecewakan. Demikian juga mungkin di dalam relasi suami istri ya, ada banyak orang, banyak artis belakangan ini juga makin viral, banyak kisah-kisah yang dulunya wah kayaknya ya ini jodoh yang Tuhan berikan, tapi nggak lama udah langsung jadi masing-masing jadi hatersnya gitu ya, jadi saling menjelekan begitu. Bahkan kemudian juga kalau kita bicara tentang kekayaan ya, ada banyak orang yang dulunya tajir melintir gitu ya. Karena terutama kemarin karena pandemi ada banyak yang bahkan mungkin bergumul untuk membayar sekolah anaknya, bahkan untuk makan sehari-hari. Dan demikian juga dengan kesehatan. Ya dulunya nggak mau sehari ngedur, mau kemana aja sehat begitu. Tapi bertambah usia mungkin kena gerimis sedikit udah ganti parfumnya ya, jadi minyak angin. Nah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau di film tadi dikatakan ya, Gunawan Elisa mengatakan kita nggak pernah bisa menebak hari esok seperti apa.
Serapi-rapinya kita mengatur hidup, keadaan bisa berubah tanpa kita duga. Tetapi kekuatan hati akan teruji ketika kita terjatuh dalam ketidakadilan. Begitu ya. Jadi sebagus apa kita memplanning hidup kita, tetapi ada hal-hal yang tidak kita duga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah hal ini membuat kita berputus asa? Begitu ya, sudahlah toh semuanya berubah, nggak ada harapan. Nggak ya ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita diingatkan ada satu hal yang tidak berubah di tengah-tengah segala perubahan yang terjadi, di tengah segala ketidakpastian, ada satu hal yang menjadi kekuatan penghiburan kita, yaitu kesetiaan Tuhan. Ya, kalau di dalam bacaan kita hari ini di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Jadi dari bagian ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kita bisa baca dari Maleakhi 3 ayat yang ke-6, kemudian juga Ibrani 13 ayat yang ke-8. Jadi kalau mungkin kita hari ini manusia itu makin hari pasti makin bertambah tua, berubah, begitu ya. Tetapi Tuhan kita, Allah kita itu tetap sama. Dari masa muda kita, bahkan mungkin sebelum kita ada di dalam dunia ini, kita punya Allah yang tetap sama. Dan dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan khawatir ya, di tengah segala sesuatu yang berubah, mungkin pasangan kita meninggalkan kita, atau anak-anak kita sudah mulai besar, akhirnya kita sendiri. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dan di dalam bagian ini kita juga ditunjukkan bahwa kesetiaan Allah itu tidak terbatas waktu. Ya, di dalam Ulangan 31 ayat 6 di sana kita bisa melihat akan hal ini ditegaskan sekali lagi. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah lupa siapa kita. Begitu ya, Allah yang terus setia menjaga kita. Jadi kalau di dalam bagian ini ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu, bahkan sampai masa putih rambutmu aku itu tetap sama. Di dalam film yang tadi pun disebutkan ya, bagaimana di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, bahkan mungkin sempat down, sempat nggak bisa melihat janji Tuhan, tapi kemudian diingatkan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, begitu ya. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang kedua, penghiburan kita adalah di dalam segala perubahan yang terjadi. Kalau tadi kita belajar bahwa kita punya Allah yang tidak berubah, bagian yang kedua adalah kita bersyukur bahwa Allah kita itu bekerja secara aktif. Kalau di dalam ayat yang bersama-sama kita baca, paling tidak ada 4 kata kerja ya, menggendong, menjadikan dan menanggung, kemudian memikul dan menyelamatkan. Begitu. Jadi kata menggendong itu menunjukkan seperti orang tua yang menggendong anaknya yang lemah. Mungkin waktu kecil, anak-anak kita kecil ya, ketika mereka belum bisa apa-apa gitu ya, kita mendukung, menggendong mereka. Begitu, saya ingat betul kalau mungkin hampir semua ibu-ibu ngalamin itu ya, kalau anak demam gitu kan, ditaruh rewel, kita sepanjang malam menggendong walaupun kita lelah, begitu kita udah ngantuk setengah mati, tapi supaya dia bisa tidur nyenyak kita rela berkorban. Betul ya? Nah, Allah kita bahkan jauh lebih lagi begitu ya. Dia kalau di dalam bagian ini dikatakan dia menggendong, itu seperti itu. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Maka ketika kita ada di dalam gendongannya, kita seharusnya bersyukur. Kemudian di sini dikatakan dia juga yang memikul, ya, menjadikan dan menanggung dan memikul kita. Artinya dia menanggung setiap beban kita yang kita alami, pergumulan-pergumulan, permasalahan yang kita alami itu dia tanggung. Dan yang lebih luar biasa, ternyata dia juga menyelamatkan kita. Ya, pemeliharaannya bukan hanya sekedar satu saat saja,
tetapi itu berlaku kekal. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini memang ketika kita membaca tadi di dalam ayat 1 dan 2 itu dibandingkan dengan dewa Bel dan dewa Nebo. Dewa Bel itu adalah dewa utamanya Babel. Jadi dibilang dia adalah pencipta dan pelindung dari pelindung kota. Jadi kayak rajanya dewa-dewa, udah ada dewa ini Mahadewa begitu ya. Nah, Nebo juga adalah dewa kebijaksanaan. Tetapi di dalam ayat yang kita baca dikatakan dewa-dewa ini tidak berdaya. Yang tadinya dielu-elukan justru harus dipindahkan oleh binatang dan manusia. Bahkan di sana dikatakan binatangnya juga udah lelah begitu. Yang nanggung juga sudah lelah. Tetapi hal ini dikontraskan dengan Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang dikatakan terus menggendong umatnya dan dia menyelamatkan. Dia terus aktif menyatakan karyanya. Jadi di dalam bagian ini, di dalam Yesaya dikatakan ada ilah-ilah yang palsu, yang seolah-olah memberikan pengharapan, tetapi ternyata ketika masalah itu datang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi di sisi yang lain, itu ada satu pribadi yaitu Raja yang kekal, Tuhan kita itu yang dia tetap setia. Nah, sama seperti tadi kita saksikan ya di dalam realita hidup kita, kita kan sering melihat ada banyak hal yang seolah-olah itu kayaknya memberikan kita pengharapan dan kita taruhnya di sana. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa sebenarnya hanya satu yang tidak berubah dan dia terus bekerja secara aktif. Jadi bukan hanya taruh kita di satu posisi kemudian meninggalkan kita, tidak. Tetapi dia terus bekerja bahkan sampai di dalam kekekalan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tadi melihat ya bagaimana Gunawan Elisa yang kalau sebenarnya ini kisah nyata ya, tadi di akhir itu dibilang Gunawan Elisa ini akhirnya di usia 53 tahun baru memulai usahanya, dan kalau di awal dia bilang kalau mengingat dia itu nangis lagi, itu flashback ya. Flashback bagaimana dia menjalani hari-hari yang kadang-kadang itu naik turun begitu, tetapi dia melihat ada Allah sejati yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan bagaimana walaupun dia diizinkan mengalami banyak permasalahan pergumulan, tetapi dia merasakan juga pertolongan Tuhan yang hidup. Oleh karena itu ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu tanya lagi ya, Tuhan kita itu seperti apa. Sudah jelas Tuhan kita setia. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana dengan kita, begitu. Dari dulu mungkin dari sekolah minggu kita juga sudah mendengar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dan dia terus bekerja. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana respon kita. Yang pertama, kalau hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, maka seharusnya kita merespon dengan percaya dan terus berharap. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu mari kita yakin bahwa itu tidak mengubah karakter Allah. Ya, Allah yang kasih, Allah yang terus peduli di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang bukankah kita ini sering salah sangka kepada Tuhan? Kita berpikir Tuhan itu sayang kepada kita kalau Tuhan itu menuruti apa yang kita mau. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Dan itu Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Walaupun nggak segampang ini ngomong ya, ada prosesnya gitu. Saya mungkin juga udah sampaikan di sini kayak ilustrasi kalau seorang anak divaksin, diimunisasi, kalau dalam keterbatasan pandangan dia, pasti dia berpikir ini mama apa-apaan sih ya. Saya diserahkan ke orang asing, terus orang asing itu menyakiti saya, mama malah bukannya belain saya, malah pegangin saya, membiarkan orang asing itu menyakiti saya. Setelah saya disakiti, dibayar lagi. Dalam sudut pandang seorang anak, ini nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tetapi seorang mama, seorang orang tua tahu betul bahwa ini untuk kebaikan anak itu. Memang nampaknya seperti disakiti.
tetapi di dalam jangka panjang itu akan memberikan dia kekebalan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ya kita itu juga seringkali menilai seperti itu. Kita hanya tahu sebagian, kemudian kita bilang, Tuhan udah gak sayang lagi sama saya. Kalau Tuhan sayang, kenapa sih Tuhan biarkan ini terjadi? Tetapi sekali lagi saya ingatkan kepada setiap kita, apapun perasaan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak merubah karakter Allah. Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Oleh karena itu mari kita terus belajar percaya dan berharap kepada Dia. Ya, karena hanya di dalam Dia saja pengharapan itu tidak mengecewakan. Polikarpus ya, seorang martir, mengatakan waktu dia diminta untuk menyangkali Tuhan, dia bilang, enggak lah, cuma ngaku sebentar aja bahwa kamu menyembah kaisar. Tapi dia bilang, sekian tahun, 40 tahun atau 50 tahun aku mengikut Tuhan, Tuhan gak pernah mengecewakan aku. Dan aku tidak mau mengecewakan Dia. Nah, mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam momen yang kita tidak mengerti, jangan berhenti percaya dan berharap. Kalaupun mungkin kita belum paham, bilang sama Tuhan, tolong supaya saya terus berharap hanya kepada Tuhan. Begitu ya. Yang kedua, respon kita ya hidup di dalam syukur. Begitu ya. Mari kita ingat kebaikan Tuhan di masa yang sudah kita lewati. Tadi di dalam film berulang kali dibahas ya, kalau dulu juga hidupmu gak mudah bisa dilewati, bahkan dilewati bersama gitu. Tadi beberapa kali flashback ya, dari orang tuanya, kemudian dia sendiri di awal-awal pernikahannya, bagaimana bangkit sampai dia punya posisi yang oke, tapi kemudian jatuh lagi. Di situ sang istri mengingatkan begitu, bahwa ternyata ya day by day Tuhan itu terus bekerja dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Nah, oleh karena itu hari ini bagi setiap kita juga, saya nggak ngerti ya, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan. Mari kita belajar hidup di dalam syukur. Ya, mensyukuri. Kalau ada lagu itu apa? Hitung berkat ya. Mesti hitung berkatnya satu persatu. Dan kita akan melihat betapa Allah itu gak pernah membiarkan kita. Kadang kalau di dalam masalah, kan seringkali yang kelihatan tuh masalahnya, begitu. Tetapi ketika kita flashback lagi, diingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat pribadi Allah yang besar. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, respon kita adalah mesti setia. Jangan setiap tikungan ada ya. Tapi betul-betul setia kepada Tuhan. Gitu ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 di sana mengatakan. Kita mesti harus terus bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Dia. Karena hanya Dialah yang menjadi kekuatan kita. Mungkin orang-orang terdekat kita yang kita bisa dulunya kita pikir kita bisa andalkan, itu bisa mengecewakan kita. Tadi di dalam film juga ditunjukkan bagaimana dia mencoba menghubungi banyak orang yang mungkin dia pikir akan bisa menolong dia. Tetapi nyatanya enggak begitu ya. Sampai di satu titik akhirnya Tuhan membukakan jalan justru dengan cara yang dia tidak duga. Saya selalu meyakini akan hal ini ya. Ibu-ibu saya selalu bilang, kadang kalau kita ngomong sama manusia itu bisa mengecewakan. Maka yang pertama saya lakukan itu saya pasti ngomongnya sama Tuhan. Karena Tuhan itu channelnya lebih luas. Saya terbatas begitu. Tetapi Tuhan tahu menggerakkan orang, mungkin saya nggak terbayang gitu. Dan itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jadi bagian kita adalah mesti melekat kepada Dia. Ya, saya tahu setiap kita mungkin nggak selalu di dalam kondisi yang oke. Tetapi percayalah bahwa ada tangan yang kekal yang terus menopang kita, gitu ya. Dan kalau Dia adalah pribadi yang teruji, maka kita itu aman di dalam tangannya. Sebuah lagu juga mengatakan ya,
lengan yang kekal. Ku bersandar pada lengan yang kekal. Aman, aman. Ku bersandar lengan yang kekal. Aman, aman. Yang kekal, ya. Jadi kita memang begitu lemah, tetapi ketika kita bersandar kepada sesuatu yang kuat, yang kokoh, itulah jaminan kita. Ya, gambarannya itu seperti jabat tangan Romawi, gitu ya. Kalau jabat tangan biasa kan begini ya, tetapi jabat tangan Romawi itu dibilang itu begini. Dan Tuhan itu pegang kita. Kalaupun kita lepas, kita lemah, tangan Tuhan yang memegang kita. Tetapi di dalam keterbatasan kita itu mari kita boleh terus setia mengarahkan hati kepada Dia. Dan itulah sesungguhnya jaminan kita. Kita nggak ngerti. Orang lemah itu nggak tahu kapan. Tadi ya di film juga tiba-tiba dia waktu butuh dana kemudian mulai dibatasi begitu. Kita nggak ngerti kapan masalah itu datang. Tetapi satu hal, ketika kita bersandar di dalam lengan yang kekal, Allah yang akan terus menjaga kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masing-masing kita dipercayakan oleh Tuhan waktu tertentu. Dan juga orang-orang, bahkan masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. Kadangkala mungkin kita merasa, oh ya aku cukup kuat mengatasi masalah ini, menghadapi masalah ini. Tetapi mungkin seringkali kita juga merasa, kenapa sih kok masalah ini gak selesai-selesai? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Padahal aku sudah ikut Tuhan, aku sudah setia, begitu. Saya gak ngerti ya, pembentukan kita itu sangat custom sih. Jadi gak dipabrikan semua sama gitu. Masing-masing kita dibentuk Tuhan dengan cara yang berbeda. Tetapi prinsipnya Tuhan adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita mengerjakan yang terbaik. Oleh karena itu, mari setiap kita boleh memberikan hidup kita total percaya kepada Dia dan terus berharap. Dan yakinlah apa yang terjadi di dalam diri kita, Dia peduli dan Dia terus bekerja. Dan Dia aktif sampai saat ini. Oleh karena itu jangan pindah kemana-mana ya. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita boleh terus bersandar. Karena hanya di dalam Dia kita aman. Biarlah bagian firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kita juga melalui film yang bersama-sama kita saksikan tadi. Mengingatkan kita kalau Gunawan Elisa mengalami hal itu. Dan Tuhan sudah kuatkan, Tuhan pulihkan. Hari ini kita juga percaya. Saya nggak ngerti, mungkin masih ada banyak di antara kita yang bergumul. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak tinggalkan kita. Bahkan di dalam pergumulan yang terdalam, permasalahan terdalam sekalipun, Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan Dia terus bekerja. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu Reni untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk film yang ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Bahkan sampai usia lanjut, saat rambut telah memutih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Silakan untuk bangkit berdiri, kita merespon firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita, apapun juga yang menimpa kita. Kita memuji Tuhan, apapun juga menimpamu.
kepadamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Silakan Ibu Ren. Duduk ya biasanya. Iya, silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan. Engkau adalah Allah yang setia, bahkan Allah yang aktif bekerja. Ampuni kami ya Tuhan kalau kadangkala kami berpikir Engkau seringkali meninggalkan kami, membiarkan kami di dalam situasi yang sulit. Tetapi hari ini Engkau boleh ingatkan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami. Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Oleh karena itu ajar kepada kami ya Tuhan untuk boleh terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Biar kami boleh menghitung-hitung berkat yang sudah boleh kami terima dan kami boleh naikkan syukur kepadamu. Dan hidup kami sepenuhnya hanya kami dedikasikan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ini hidup kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh terus bekerja dan berkarya menyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk Gereja Gading Serpong yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa bersehati untuk pembangunan yang sedang dikerjakan supaya sungguh ya Tuhan melalui pembangunan gereja di tempat ini jemaat-Mu boleh bertambah secara kualitas dan kuantitas. Kami berdoa untuk kebutuhan dana yang diperlukan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh mencukupkan sampai proses pembangunan ini selesai. Engkau menggerakkan hati orang-orang yang terlibat Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan untuk boleh ambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan ini. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh rupa-rupa pergumulan jemaat dan simpatisan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh atau mengalami komplikasi penyakit. Mari Tuhan Engkau yang boleh lawat setiap mereka. Engkau yang boleh memulihkan dan menyembuhkan setiap mereka. Kami berdoa untuk orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa biarlah Engkau yang juga boleh mencukupkan kebutuhan dana yang diperlukan. Terlebih hikmat marifat-Mu ya Tuhan untuk boleh mendampingi anak-anak mereka di dalam pendidikan anak-anak mereka. Kami berdoa juga untuk pasangan yang sedang menantikan buah hati. Begitu lama mereka berdoa dan sampai hari ini mungkin mereka belum mendapatkan apa yang mereka doakan. Tetapi sungguh kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap memasang telinga-Mu bagi setiap seru doa mereka. Mari ya Tuhan Engkau jawab setiap kerinduan mereka sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Kami berdoa juga kalau ada pertikaian internal di dalam keluarga, Engkau yang kiranya juga boleh memimpin supaya kasih-Mu ya Tuhan yang boleh menguasai hati masing-masing anggota keluarga sehingga permasalahan itu boleh diselesaikan dengan baik. Kami berdoa juga untuk anak muda, anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah sungguh Tuhan Engkau yang juga boleh memberikan hikmat bagi mereka supaya mereka boleh mencari pasangan yang sepadan dengan mereka ya Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah ketika mereka dalam masa-masa menantikan pasangan hidup mereka, mereka juga boleh menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon biarlah Engkau sendiri yang boleh mendampingi setiap langkah-langkah pribadi-pribadi jemaat Tuhan dalam setiap hidup mereka. Dan mereka boleh hidup hanya seperti yang Tuhan mau. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk relasi keluarga, baik itu orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, diri sendiri dengan orang tua, dan juga setiap kami dengan circle pertemanan di dalam kehidupan masing-masing kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang boleh melimpahi kami dengan kesehatan, Engkau yang memimpin kami juga di dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bila ya Tuhan di dalam relasi ini kami boleh melandaskannya di dalam kasih Kristus, kelemah lembutan dan kesabaran.
Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami boleh menaikkan doa-doa kami. Pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan kami juga bawa di hadapan Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang boleh mendengarkan. Dan tolong kami untuk boleh terus menaruh harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Kami mengamini lagu yang baru kami
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau terus menjaga kami. Bila sungguh Tuhan, dengan keyakinan ini kami kembali menjalani hari-hari kami dalam setiap tantangan, bahkan pergumulan yang harus kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tetapi kasih setia Tuhan terus beserta dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Ibu-ibu dipersilakan untuk saat hening. Selanjutnya warta oleh pengurus. Shalom ibu-ibu semua. Selamat siang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Yuliastuti untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Juga kepada para petugas yang sudah mengambil bagian pada hari ini seperti Bu Funi, Bu Herlina sebagai pemusik, Bu Liane, Bu Sylvia sebagai penyanyi, juga Ibu Shirley sama Natasha sebagai aser. Kemudian Ibu Yan Rista sebagai mulmet. Terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu sekalian semua. Untuk selanjutnya, untuk mengenal lebih dalam, apakah di persekutuan dewasa pada hari ini ada yang baru pertama kali hadir? Ya, kalau nggak ada ya sudah ya. Kita lanjutkan dengan flyer pelayanan. Flyernya. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, pemimpin pujian dapat segera menghubungi Ibu Tena. Nomor HP-nya sudah tercantum di layar. Kemudian flyer pelawatan, bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dengan tim pelawatan bisa bergabung dengan Ibu Widya, dengan Ibu Leli. Kemudian untuk jemaat yang mau hendak didoakan, juga bisa didoakan secara khusus ya, juga dapat menghubungi saya atau Ibu Leli juga. Kemudian untuk pembekalan mentor kakak akan diadakan secara online melalui Zoom pada tanggal 25 Juli dengan tema kerukunan beragama oleh Pendeta Dani Purnama. Diharapkan para mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Kemudian kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin berdoa khusus secara pribadi, maka gereja akan menyediakan ruang doa yang akan dibuka hari Selasa pukul 5 sampai pukul 8 malam di ruang ini. Selanjutnya untuk ada rekan-rekan kita yang merayakan hari ulang tahun pada yang dimulai dari tanggal 18 sampai 24 Juli, yaitu Ibu Reni Juliastuti, Ibu Juliana Hutasowi, dan Ibu Neti Berliana. Bagi yang hadir boleh diundang maju. Ya, Bu Reni. Khusus untuk doa ulang tahun ini akan dilakukan oleh Ibu Penatua kita, Ibu Nani.
Yuk kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sambil berdiri dan jemaat bisa memberikan salam kepada yang berulang tahun sebelum doa dulu. Ini dulu Bu, lupa. Ibu-ibu, mari kita bersyukur bersama dengan ibu-ibu yang berulang tahun di minggu terakhir di bulan Juli ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami bersyukur Tuhan boleh berikan kami persekutuan yang indah di pagi hari ini untuk mengingatkan kami boleh senantiasa berjalan bersama Tuhan, bersandar hanya kepadamu. Dan saat ini kami bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Ibu Reni, Ibu Yuliana Hutasoid, dan Ibu Neti Berlian Hutapea yang kembali memperingati 1 tahun hari kelahiran mereka Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah beri buat ibu-ibu terkasih ini, untuk setiap penyertaan yang Tuhan sudah beri di kehidupan mereka, sepanjang kehidupan mereka. Dan kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami saat ini berdoa agar hikmat bijaksana yang daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai Ibu Reni, Ibu Yuliana maupun Ibu Neti. Kami juga berdoa agar kasih Tuhan senantiasa mereka rasakan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa tetap berharap hanya kepadamu. Mereka hidup hanya di dalam kasih Tuhan, dan ketika mereka menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan mereka, mereka boleh senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan sendiri. Dan pakai mereka Tuhan di dalam setiap talenta yang mereka miliki, untuk mereka boleh senantiasa setia kepada Tuhan, dan setiap pengalaman kehidupan mereka, mereka juga boleh bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka dalam kehidupannya, baik kehidupan mereka di dalam keluarga sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai keluarga di tengah keluarga besar mereka, maupun keluarga di tengah masyarakat. Kami mau serahkan ibu-ibu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka ke depan, agar mereka senantiasa tetap berjalan dan bersandar hanya kepada Kristus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Happy Birthday. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada